Suatu hari, seorang jemaat datang tergopoh-gopoh kepada gembalanya dan menyampaikan maksud serius. "Pastor, doakanlah sekarang juga anggota keluarga kami yang sudah meninggal dunia." Dia sambil menyodorkan suatu nama pada secarik kertas. Pastor itu hanya menatap keheranan sambil menerima kertas yang bertuliskan nama tersebut. Lalu bertanya hati-hati kepada si jemaat, "Mengapa Anda tampak begitu panik?" Si jemaat itu langsung menyahut, "Aduh pastor, saya benar-benar meminta pastor mendoakannya sekarang. Karena tadi malam ia datang dalam mimpi dan marah-marah kepada saya." Ia melanjutkan lagi ceritanya, "Saya tidak mau kualat ya pastor, kalau tidak mendoakannya." Pastor itu hanya tersenyum lembut, lalu mengajak jemaat itu berdoa, tetapi bukan untuk seseorang yang sudah meninggal itu, melainkan untuk si jemaat yang ketakutan tersebut. Iman imajinatif. Begitu bisa dikatakan mengenai pengalaman si jemaat tadi. Di satu sisi benarlah, bahwa seorang beriman berdoa untuk anggota keluarga yang sudah meninggal, sebagai tanda ikatan cinta sebagai umat Allah, dan pengharapan iman bersama akan rahmat kebangkitan dan penebusan dalam Kristus. Namun di sisi lain, perlu selalu hati-hati dengan pengalaman iman imajinatif. Seolah-olah Allah yang menjadi perhatian, tetapi sebenarnya imajinasinya sendiri, entah berupa rasa khawatir, takut, kagum, dan heran pada suatu peristiwa atau kejadian tertentu dan sesaat. Biasanya, keyakinan iman seperti ini tidak memberi dampak atau manfaat apapun bagi yang menghayati, kecuali melahirkan sikap fanatik buta. Misalnya, seseorang menyerukan perang dan pertengkaran dengan alasan membela atau melindungi Allah, atau juga menghayati imannya dengan perasaan takut salah, sehingga ada begitu banyak pantangan dan bahkan simbol-simbol atau tindakan keberimanan dipahami sebagai hal magis. Bagi para pebisnis ulung, sangat tertarik dengan gejala beriman seperti itu, sehingga terjadilah bisnis kerohanian atau bisnis atas nama agama dan Allah. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana strategi pemasaran yang akan dipakai. Tentu mengarah kepada penyesatan. Anehnya, banyak orang beragama berminat dengan jenis praktik beriman seperti itu karena kerap berkarakter trendy. Kisah Yesus membersihkan bait Allah dari pemanfaatan para penjual, penukar uang, dan macam-macam bisnis, menunjuk dan menjadi simbol pada pentingnya pembenahan secara radikal cara hidup beriman. Kehidupan beriman harus bersih dari motivasi demi keuntungan dan dipahami sebagai pengabdian pada Allah yang dihayati dalam rupa sikap empati terhadap yang terasingkan dan terpikirkan. Para murid diajak menemukan kiblat dan tempat yang sungguh-sungguh tepat untuk membangun kehidupan beriman yang sejati seperti itu, yakni dalam kesatuan hidup dengan Kristus sendiri dan membebaskan diri dari segala kepentingan pribadi. Seorang beriman harus berani melakukan lompatan dari kecenderungan menghayati iman secara magis atau demi aturan. Di antaranya, dengan memberi waktu yang cukup pada diri sendiri di setiap harinya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Lalu, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan dasar pertimbangan dalam setiap keputusan dan perencanaan.